Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat, cakep, agar puyuh tak dapat lari. cakep. Kalau pengen selamat dunia akhirat, jawab salam saya sekali lagi. Amin. Gara-gara Gus Muhyiddin. Apa? Cakep apa, Pak? Beda kalau orang Melayu ya. Luar biasa, subhanallah. Tauqidan lafzian mukarraron. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي لأرد سلامه. يا الحديث كما قال الحديث صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pembicaraan kita, mari kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat di Palestina. Sama-sama kita doakan bareng-bareng ya Pak. Ada ibunya enggak? Ke ujung suara saya kedengaran Pak? Alhamdulillah. Khawatir dari tadi enggak ada respon, kirain khusyuk. Taunya kagak kedengeran. Enggak apa-apa dah, barisannya putus juga tapi kedengeran gitu. Ya tengah-tengah kosong gitu. Ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma unsur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma thabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahada sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, semoga Engkau muliakan Islam dan kaum muslimin.
Allahumma ya Allah unsur ikhwanana, tolonglah saudara-saudara kami al-muslimin, kaum muslimin wal mujahidin, dan para pembela agama Allah di Palestina, di negeri Palestina. Allahumma ya Allah sabbit imanahum, tetapkan keimanan mereka ya Allah di dalam gempuran yang luar biasa. Kita patut bersyukur hidup di Indonesia, tidak ada tekanan terlalu berat bagi kita yang sekiranya bisa lepas keimanan kita. Kalau di sana hadirin rahimakumullah, yang namanya dentuman meriam mungkin udah biasa ya, ditodong oleh tentara udah biasa, tapi mereka subhanallah tidak lepas iman mereka. Bahkan tayangan terakhir saya lihat ada seorang ibu, dia dokter di rumah sakit, sibuk di rumah sakit, suaminya meninggal dalam perang melawan Zionis Israel, tapi keluar dengan teriakan dan senyuman, alhamdulillah suaminya mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzilis sakinata, ya Allah turunkan ketenteraman ala qulubihim, di dalam hati mereka, wa wahadas sufufahum, dan satukan barisan-barisan mereka. Allahumma ahlikil kafarata. Nah, kita boleh mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir harabi yang jelas-jelas memerangi Islam. Maka boleh kita berdoa, ya Allah ahlik, hancurkanlah, hancur leburkanlah orang-orang kafir, dalam tanda kutip kafir di sini non muslim yang memerangi agama Islam, yang jelas-jelas memerangi. Beda dengan di Indonesia. Nanti ada macam-macamnya. Bagian Gus Muhib itu bagiannya. Yang ribet-ribet Gus Muhib. Wal musyrikin, dan moga-moga Allah menghancurkan kaum musyrikin yang memusuhi agama Islam mobil umumnya dan khususnya saudara-saudara kita di Palestina. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, di kondisi saat ini ada satu ibadah buat kita, walaupun tidak pergi ke sana bantu, untuk membantu saudara kita yang muslim. Pertama, doakan mereka. Kalau kita mampu dan ada jalurnya, silahkan berikan bantuan kepada saudara-saudara kita, karena negaranya yang tadinya besar sekarang tinggal sedikit lagi, dikelilingi oleh orang-orang Israel, sementara pasokan air ada di danau yang ada di Israel. Jadi kondisi seperti ini mereka nggak dikasih pasokan air, pasokan pangan juga ditutup, bahkan dari Indonesia untuk masuk aja susah. Memang sengaja seperti itu. Kenapa saya sampaikan begini? Hadirin rahimakumullah, Nabi SAW berpesan kepada kita, man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minna. Barang siapa, ini keras sekali, luar biasa, barang siapa tidak menganggap penting amril mu'minin, urusan orang-orang beriman, falaysa minna, maka bukan golonganku, kata Nabi. Maka jangan acuh, jangan cuek dengan kejadian-kejadian yang ada, yang terjadi kepada saudara kita kaum muslimin muslimat. Jauh di sana kita tetap harus peduli, terlebih lagi kalau ada kaum muslimin wal muslimat yang sedang dalam kesulitan, dan itu adalah tetangga kita. Lihat kanan kiri, lihat tetangga terdekat kita, apakah sedang baik-baik saja atau tidak. Kalau baik-baik saja alhamdulillah, kalau sedang kesulitan bantu, kesulitan ekonomi terutama bantu. Jangan sampai saudara-saudara kita kemudian lepas imannya gara-gara kita tidak tidak open, tidak empati, tidak bersimpati dengan kondisi saudara-saudara kita. Banyak terjadi saat ini karena masalah ekonomi, lepas keimanan. Na'udzubillahi min dzalik.
Nah, di Maulid ini salah satu tujuannya adalah menanamkan empati kita atas sesama muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tandanya sudah disampaikan. Pertama, man aktsara syai'an aktsara min dzikrihi, salawat. Barang siapa cinta kepada Nabi, banyak-banyak baca, banyak mengingat. Banyak mengingat, kemudian banyak baca sholawat, kemudian yang sudah disampaikan kemarin taat. Dan di antara tanda cinta yang lain adalah mencintai orang-orang yang dicintai kekasih kita. Kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mesti cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antaranya? Fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang janda-janda tua. Saya nggak pakai koma, takut pas janda-janda mati mic-nya. Oh, berarti menyayangi janda-janda itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya nggak pakai koma. Yang tua, Pak. Nanti di akhir Al-Barjanji ada kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah SAW senang berjalan di belakang janda-janda tua. Janda-janda tua, bukan janda pirang ya, janda tua. Ya. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang sedang dalam dizolimi oleh orang lain. Bahkan Nabi sampai mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang menanggung kehidupan anak yatim ibarat dua jari ini nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah. Jadi di antara tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, Pak. Sampai jam berapa? Ya, maksimal jam 10 ya. Besok libur nggak? Saya masuk, Pak. Subhanallah. Baik hadirin rahimakumullah, ini sudah seperempat terakhir ya, Gus? Belum ya? Kalau sepertiga berarti sepertiga terakhir. Seperti apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Hasan Basri Al-Bantani, level pertama, sepertiga pertama mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Level kedua mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Level ketiga setelah mencintai adalah mentaati, melaksanakan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan janji Rasul, janji Allah melalui lisan Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Urutannya dibalik, kenal, sayang, taat. Atau boleh kalau kata Gus Bahak KW 9, sami'na wa ata'na, enggak kenal, enggak masalah, enggak sayang, enggak masalah, tapi ketika diperintah sami'na wa ata'na, enggak apa-apa. Gitu. Berarti benar urutannya, man ahya sunnati, gitu kan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghidupkan sunnahku, meneladani sunnahku, maka jelas itu adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibalik, tanda cinta kepada Nabi adalah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi, maka nanti akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, kita doa sama-sama, minta sama Allah tiap malam di bulan Maulid ini. Sekarang sudah beranjak tanggal 27 kalau salah ya, 28 Maulid.
Nantiasa kita sebut nama beliau, kita doakan beliau, mudah-mudahan kita dicatat sebagai umat beliau yang mendapat syafaatul ummah dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah thalabul ilmi. Nah, oleh karenanya saya bacakan ini sifat-sifat secara umum para nabi dan rasul, mudah-mudahan bisa kita teladani sekaligus bekal buat menghadapi 2024. Bekal menghadapi 2024. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya akan bahas sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah pimpinan tertinggi dunia akhirat. Maka setidaknya ketika kita memilih pimpinan ada kriterianya. Jangan asal pilih. Karena tanggung jawab kita seumur-umur. Kalau salah pilih ada dosa jariah buat kita. Kalau pilihan kita benar, insya Allah ada pahala jariah. Wah, ini Ustadz ngomong politik, terserah. Kalau udah ke situ agak ribet. Giliran Ustadz ngomong politik nggak boleh. Giliran kerusuhan Ustadz yang dianggap belangbir, kan repot urusan. Suruh ngajarin bener nggak boleh, giliran kagak bener kiai yang dulu pertama dipanggil. Pak Kiai, ulama mana ini, masyarakatnya seperti ini, kan repot urusannya. Dulu saya nggak boleh ngomong. Nah, itu. Baik hadirin rahimakumullah, saya bacakan, ini bukan kata saya ya, kata ulama. Ini buah tangan, tulisan dan pemikiran yang berdasarkan Quran dan hadis daripada Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam mensyarahi satu kitab Risalah Al-Bajuri yang disebut dengan Tijan Ad-Daruri ala Risalatil Alim Al-Alamah Bahrul Fahama Syekh Ibrahim Al-Bajuri fit Tauhid. Saya langsung ke bagian sifat-sifat para nabi dan rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngopi Pak. Biasanya kalau ngaji ngantuk. Wa yajibu fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam. Wajib bagi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam as-sidku, sifat sidik. Mana tengahnya ini? Kecil-kecil banget. Harun kelihatan nggak? Saya foto dulu, saya screenshot aja dah. Enggak. Saya takut ini dibilang tua kecamatan. Ada screenshotnya. Kalau screenshot bisa digedein. Nah, itu. Ini aja Gus. Red. Yang itu saya yang baterainya. Udah nggak apa-apa. Nah, itu bisa. Yang pertama, sifat para nabi dan rasul, para pemimpin kita adalah as-sidku, sidik. Nah, sifat yang pertama yang mesti ada di calon pemimpin kita adalah sidik minimal. Sidik minimal, walaupun gak seperti para nabi dan para rasul. Apa yang dimaksud sidik ini? Wa huwa mutabaqatu khabarihim lil waqi', yakni mutabaqah, bersesuaian antara kabar yang disampaikan dengan fakta. Apa yang di hati itulah yang disampaikan. Sidik namanya. Wadidduhu al-kadhib, lawannya daripada sifat sidik adalah kadhib.
Atau bahasa kitanya bohong. Sidik itu bahasa kitanya benar, kadzib itu bohong, dusta. Bukan Pak Ludista. Apa yang dimaksud kadzib di sini? Ay adamu mutabaqatu khabarihim lil waqi. Yakni bertolak belakangnya kabar yang disampaikan dengan kenyataan. Nah ini, seorang pemimpin maka dia harus benar dalam setiap ucapan. Gak boleh bohong. Satu, catat. Wad dalilu ala dzalika, adapun dalil bahwa setiap nabi dan rasul mempunyai sifat sidik, ay wujubus sidqi lahum alaihi wassalatu wassalam. Wajibnya para nabi dan rasul mempunyai sifat sidik, annahum laulam yusaddiqu, seandainya para nabi dan para rasul tidak benar dalam setiap perkataannya, lalazima kidbuhum, maka pasti mereka berbohong. Li'annahu la wasitata baina sidqi wal kadzib, karena tidak ada perantara antara sidik dan kadzib. Kalau benar ya benar, jujur ya jujur, bohong ya bohong. Gak ada istilah ini mah kagak jujur kagak bohong, kagak ada. Ini syarat pemimpin yang pertama, harus jujur. Kalau bohong jangan dipilih. Saya kalau nggak ngomong dosa soalnya ini. Artinya sidik jujur dalam perkara yang memang harus disampaikan. Gitu. Sidik. Kenapa begitu? Lau kadzabu lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala kadziban. Kalau para nabi dan para rasul berbohong, berarti hukum-hukum Allah, khabar-khabar Allah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul berupa wahyu yang kemudian dibukukan dalam mushaf Al-Quran itu pun bohong. Kalau seorang pemimpin bohong, berarti undang-undangnya pun bohong. Begitu logikanya. Li'annahu la wasitata baina sidqi wal kadzib. Wal muradu khabaruhu ta'ala al-hukmi wa huwa al-mu'jizat. Maka yang dimaksud khabar di sini adalah mukjizat para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi mana bukti bahwa Allah membenarkan apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul? Para nabi dan rasul dibekali dengan mukjizat. Ketika Nabi SAW menyampaikan kepada umatnya, wahai umatku, aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka berimanlah engkau kepada Allah, berimanlah bahwa aku adalah utusan Allah. Pasti orang nanya, mana buktinya? Maka Allah lengkapi, Allah berikan para nabi dan para rasul dengan mukjizat. Logikanya kalau para nabi dan rasul berbohong, maka mukjizat itu pun adalah sebuah kedustaan. Jadi inti yang pertama adalah seorang pemimpin mesti sidik, mesti jujur. Satu. Saya berani ngomong begini karena sudah 13 tahun lebih di sini. Awal-awal saya nggak berani, nggak bisa pulang ntar saya. Ya ini mah Pak, namanya nasihat kadang-kadang pahit memang ya. Iya. Kadang-kadang pahit. Apa-apa yang pahit-pahit bikin sehat biasanya.
Kecuali kalau istri pahit kelihatannya, nah itu. Ada pengawal enggak? Enggak. Pantesan berani dehem. Subhanallah. Wa huwa ay kaunu khabari ta'ala kadziban. Dan seandainya tadi dikatakan kalau para nabi dan rasul berbohong, tidak jujur, maka berarti wahyu-wahyu Allah juga sebuah kedustaan, dan itu mustahil. Satu tuh. Kemudian yang kedua, sidik amanah ya. Saya potong-potong dikit Pak, kalau dibaca semua nggak selesai sampai subuh ini. Yang kedua, para nabi dan rasul wajib punya sifat wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-amanah. Yang kedua, sifat yang wajib ada pada nabi dan rasul adalah amanah. Bukan aminah. Bukan. Amanah. Apa makna amanah di sini? Wahia, adapun yang dimaksud dengan amanah adalah hifdzu zawahirihim wa bawatinihim minat talabbusi bimanhiin anhu walau nahya karahatin. Terjaga lahirnya, wa bawatinihim, terjaga batinnya, lahir batin terjaga, minat talabbusi, dari berbuat bimanhiin anhu, melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, walau nahya karahatin, walaupun itu adalah perkara yang makruh. Jadi nabi dan rasul tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, boro-boro yang haram, yang makruh pun tidak pernah. Nih catatan buat kita, kalau cari pemimpin cari yang amanah, terjaga lahir dan batinnya dari kemaksiatan. Pak, emang ada orang yang bebas dari kemaksiatan? Tidak ada. Pasti ada, cuman tidak terlalu banyak. Kita cari mana yang terbaik, kita cari mana yang paling amanah, kita cari mana yang kira-kira ya, kalau pasti mah nggak bisa. Yang kira-kira tidak terlalu banyak maksiatnya, mendingan lah. Nggak ada kalau manusia mah. Di bahasa Arab mengatakan tidak ada sebidang tanah pun, bahkan setitik tanah pun yang tidak pernah terkena air hujan. Bahkan di padang pasir sekalipun mungkin sesekali ada hujannya. Artinya apa? Tidak ada di alam dunia ini kecuali para nabi dan para rasul yang tidak pernah melakukan maksiat. Pasti pernah semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu ibadah yang disebut dengan taubat. Taubat itu adalah ibadah saat kita terjerumus kepada kemaksiatan. Maka sering saya sampaikan bahwa setiap sisi kehidupan kita sebagaimana dilukiskan dalam Al-Qur'an, udkhulu fis silmi kafah, masuklah dalam Islam itu kafah, sempurna. Artinya apa? Detik demi detik yang kita lewati yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tahun-tahunan, detik, setiap detik nanti dipertanyakan. Jam 9 lewat 5 menit, lewat 1 detik, kamu di mana? Oh, saya lagi main. Itu nanti dipertanyakan oleh Allah setiap detik yang kita lewati. Maka maksud ayat ini adalah setiap detik yang kita lewati mesti bernilai ibadah. Duduknya ibadah, bahkan ngedipnya pun ibadah. Emang ada Pak ngedip yang bukan ibadah? Ada. Dalam Al-Mutaffifin dijelaskan.
Kedipan mata itu juga bisa gibah jadinya. Kedipan mata. Kelilipan itu mah katanya. Kedipan mata. Contohnya ya, dalam Al-Mutaffifin ada contohnya. Jadi ketika orang-orang munafik kumpul, kemudian ada sahabat Nabi yang lewat, mereka berkedip-kedip. Gitu. Kayak kita kalau udah kumpul nih bareng, tiba-tiba ada yang datang pakaiannya aneh lagi. Itu. Kedipan kita ini sama dengan ngomongin aib orang lain. Nah, makanya disyariatkan taubat. Maka hadirin rahimakumullah, setiap kondisi mesti jadi ibadah, duduknya ibadah. Bahkan ini sedikit tambahan barangkali, kayak istikharah. Kemudian sekarang ada yang istisqa. Alhamdulillah kita hidup di Hegar Asri nggak kerasa itu kekeringan. Ya, alhamdulillah. Beberapa kilometer dari sini saya pulang kampung kerasa banget gersangnya. Tapi di sini kita nggak ngerasa kekeringan. Ya Pak RT ya. Alhamdulillah. Istisqa. Maka menurut para ulama ahli akidah, istisqa itu bukan sholat minta hujan, tapi ibadah yang Allah berikan kepada kita dalam kondisi kekeringan. Kenapa demikian? Karena tidak mesti habis sholat istisqa kemudian turun hujan. Maka akidah yang paling benar, paling lurus, niatkan kalau sholat istisqa itu sholat ibadah dalam kondisi kekeringan. Kalau sedang hujan ada ibadah, baca doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ketika hujan tidak ada istisqa, itu ibadah. Niatkan itu ibadah. Jangan cuma diniatkan manggil hujan. Khawatir gimana? Kita habis istisqa, minta hujan lah sama Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat istisqa enggak hujan-hujan. Datang dukun, bawa bangkong, kodok ya, bawa bangkong, beres ritual turun hujan, istisqa, eleh ku bangkong. Berabe enggak akidah kita antarnya? Maka yang paling selamat niatkan ibadah. Istikharah, ini kata guru saya bukan kata saya. Istikharah itu bukan milih mana yang baik, mana yang buruk. Tapi istikharah yang benar, pertama levelnya mesti sama. Wajib dengan wajib, sunnah dengan sunnah. Baru istikharah. Contoh, besok lusa anak kita lulus, mau sekolah kemana? Satu pesantren Lirboyo, satu lagi pesantren apa lagi yang gede-gede, Peloso. Itu selevel, baru boleh istikharah. Tapi kalau pilihannya satu mondok, satu sekolah biasa, nggak mesti istikharah. Sudah jelas yang mana yang dipilih. Itu termasuk kita nih ntar nih, ini udah kelihatan mulai ada putih-putih rambutnya, yang punya anak perempuan bentar lagi punya mantu. Datang dua laki-laki melamar anak kita, satu santri, satu lagi karyawan bukan santri. Pilih mana? Itu nggak mesti istikharah, pilih nih yang berderet di sini nih, santri semua. Belangsak nggak hidupnya? Di belakang santri semua, jangan takut. Yang kenceng takbirnya. Lagi disponsori ini nih. Ya. Kenalin nih wajah-wajah santri nih. Jangan takut. Istikharah itu kalau selevel.
Dan niatnya pun hadirin rahimakumullah, misalkan gini, kita punya anak mau mondok, satu pilihannya pelosok, satu pilihannya Lirboyo. Ya Allah, saya pilih ke pelosok. Maka istikharahlah. Istikharah itu apa? Lizinil istif'ali ja'ma'anin li talabin sayruratin wijdan. Minimal dalam kitab Yaqulu begitu. Apa yang disebut istikharah? Meminta kebaikan atas pilihan kita. Ya Allah, saya sudah milih anak saya pergi ke pelosok untuk mondok. Ya Allah, berikan kebaikan atas pilihan saya. Selamat insya Allah. Tapi kalau kita niatnya begini, misalkan kita kedatangan 2 tamu laki-laki melamar anak kita, istikharahlah kita. Datang santri, kemudian sama yang bukan santri ya, saya nggak nyebut yang lain, mohon maaf. Misalkan ini mah ya, pas di istikharah pilih misal A sama B dah, saya nggak nyebutin itu. A sama B, pilih A. Seolah-olah ditunjukkan sama Allah pilih A. Kagak bener bocahnya, nyalahin istikharah ntar. Wah, istikharah kagak bener ini. Akhirnya yang disalahin istikharah. Bahaya. Lebih bahaya lagi, misalkan kita istikharah pagi-pagi cerita, alhamdulillah ya Allah saya ditunjukkan oleh Allah, cerita ke tetangga, seolah-olah kita bertemu dengan Allah Subhanahu, berabe lagi itu akidah kita. Maka istikharah itu niatkan dalam hati meminta kebaikan atas pilihan kita. Pilihan kita tahu prioritas, wajib, sunnah, apa lagi? Haram, makruh, mubah, jelas. Berlawanan antara wajib dengan sunnah, pilih mana? Wajib. Berlawanan wajib dengan haram, pilih mana? Wajib, jelas itu. Satu sunnah, satu haram, pilih mana? Satu maulid, satu mancing. Pilih mana? Nah, kencang sekalian dah. Gak apa-apa, besok gak dipakai juga, istirahat saya. Ya gitu kira-kira Pak ya. Intermezzo itu mah, jangan dianggap galak. Itu amanah. Jadi hifdzul zawahiri wa bawatini min at-talabusi an manhiyin anhu walau nahya karahatin. Itulah pemimpin kita. Jadi kalau mimpin lihat-lihat Pak. Lihat-lihat rekam jejaknya dulu bagaimana. Minimal begitu. Supaya nanti kita di alam mahsyar ketika dipertanyakan, kamu kenapa milih ini? Menurut penelitian saya ini benar. Walaupun nanti akhirnya enggak benar, kita enggak akan salah. Itu Pak, jangan asal. Yang pertama. Yang kedua ya. Lanjutin. Udah jam 10, besok lagi ya. Besok lagi. Besok saya datang pertama baca maulid. Subhanallah. Demikian barangkali yang saya sampaikan buat sekalian. Intinya pertama yang pasti kita teladani, ini bukan buat 2024 sebetulnya, buat kita sudah mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tertanam dalam diri kita cinta kepada Nabi. Kita teladani akhlak dan sifat beliau. Pertama, Nabi itu adalah orang-orang yang siddiq, yang benar, jujur. Mudah-mudahan kita bisa meladani beliau. Yang kedua, para Nabi dan Rasul, wabil khusus Nabi Muhammad SAW adalah orang yang amanah. Amanah di sini maknanya jauh dari kemaksiatan, walaupun itu perkara yang makruh. Ada pertanyaan, Pak, emang Nabi nggak pernah makan? Emang Nabi nggak pernah minum? Kan makan minum itu mubah asalnya. Oh ternyata bisa jadi makannya Nabi, minumnya Nabi berpahala sunnah, bahkan berpahala wajib. Misalkan ada jeruk,
Jeruk belum dimakan waktu itu, kemudian Nabi makan jeruk. Oh, berarti jeruk itu hukumnya halal. Tasyri' bagi Nabi menjelaskan hukum syariat bahwa jeruk itu halal, hukumnya wajib bagi beliau. Gitu. Lalu kita pun bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bisa supaya setiap perbuatan kita berpahala wajib, minimal berpahala sunnah. Bagaimana caranya? Dengan selalu memperindah, memperbaiki niat kita. Jadi jangan lupa tuh niat tuh. Mandi, niat. Ya Allah, saya mandi biar bersih dari najis karena bentar lagi mau sholat. Sholatnya misalkan sholat duha hukumnya sunnah, maka mandinya pun dapat pahala sunnah. Ya Allah, saya ngopi biar nggak ngantuk dengerin tausiah maulid, dengerin tausiahnya ta'lim, pahalanya wajib. Ngopinya dapat pahala wajib. Yang bikin kopinya dapat pahala wajib. Alhamdulillah. Bahkan kopi itu, kata Habib siapa saya lupa namanya, kopi itu bisa mengusir setan, Pak. Kenapa sejarahnya? Ternyata sejarahnya bukan karena kopinya, tapi dulu para ulama kita, orang tua kita, kalau mau wiridan, kalau mau bangun tengah malam, mau tahajud, biar nggak ngantuk ngopi. Karena kebiasaannya seperti itu, setan mikir asal kecium bau kopi, wah berabe urusannya nih. Alhamdulillah. Jalannya kita ke sini menjalankan sunnah Nabi, memperingati maulid Nabi, hukumnya sunnah, bahkan ada yang mengatakan wajib. Ngajinya di sini, taklimnya wajib. Mudah-mudahan semuanya berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan bercandanya pun dapat pahala. Membuat orang lain tersenyum itu pahala, Pak, asalkan dengan guyonan yang benar gitu. Idkhalus surur, membuat hati orang lain bahagia, itu ibadah. Panjang lagi urusannya, udah saya tutup, balik lagi. Terima kasih hadirin rahimakumullah. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang salah dari kesalahan pribadi saya. Itu murni ajaran Rasulullah SAW dari para ulama. Mudah-mudahan hati kita bisa menerimanya. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, itu jelas dari kesalahan pribadi saya. Mudah-mudahan hadirin sekalian bisa memaklumi dan memaafkan. Akhirnya mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang dalam ketaatan. Allah karuniakan kita anak-anak yang saleh salihah. Allah karuniakan istri yang saleh yang salihah. Allah karuniakan bagi ibu-ibu yang hadir suami yang saleh, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dari dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.